kabar? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi sehat ya. Kembali lagi hari ini bertemu bersama Bu Elni dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukkan. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyyahu wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, wa 'allimni ma yanfa'uni, wa zidni ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Amin. Nah teman-teman, selamat menyimak ya video pembelajaran kali ini. Ya, semangat belajarnya. Teman-teman, pembelajaran kita yang pertama adalah bahasa Indonesia. Nah yang akan kita pelajari sekarang adalah kita akan menemukan kosakata yang berkaitan dengan budaya di sekolah. Nah, Ibu punya sebuah cerita, teman-teman. Yuk kita sama-sama baca cerita berikut ini. Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun, Mary tidak setuju. Hari Minggu pagi, Mary harus beribadah ke gereja. Akhirnya, kelompok Nina sepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Nah, teman-teman, setelah teman-teman membaca cerita tadi, mungkin teman-teman menemukan beberapa kosakata yang kurang paham artinya. Mungkin tadi teman-teman menemukan ada 3 kosakata yang masih bingung apa sih artinya. Tadi kita menemukan ada yang pertama kata toleransi, yang kedua kata ibadah, dan yang ketiga kata menghormati. Nah, ketiga kata tersebut kita cari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, arti kata toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Toleran itu apa? Toleran itu menghargai pendirian berbeda dengan pendirian diri kita. Nah, seperti dua kelompok yang berbeda kebudayaan saling berhubungan penuh atau saling berhubungan baik. Nah, itu arti toleransi yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada kata ibadah. Apa sih arti kata ibadah itu, teman-teman? Nah, berdasarkan kamus, ibadah artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu arti dari kata ibadah. Sekarang yang ketiga, arti dari kata menghormati. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghormati artinya menaruh hormat kepada orang tua atau juga menaruh hormat terhadap pendapat atau keyakinan orang lain. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ada 3 kosakata yang sudah kita cari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman, apakah kalian suka bermain bersama teman kalian? Tentu saja kalian suka kan bermain bersama teman-teman. Nah, seperti pada gambar berikut ini, Nina dan teman-temannya bermain bola basket bersama di lapangan. Meskipun Nina memiliki teman yang berbeda keyakinan atau berbeda agama dengannya, tapi dia tetap mau bermain bersama dan saling menyayangi atau menghormati satu sama lain. Nah, seperti pada gambar selanjutnya, teman-teman bisa melihat di situ Nina dan teman-temannya selesai bermain, mereka membuka bekal makanannya. Mereka akan makan bersama di bawah pohon rindang. Nah, ternyata pada saat
mereka membuka makanan, ada salah satu teman Nina yang tidak membawa bekal, yaitu Mary. Nah, Nina segera memberikan atau membagi bekal yang dia bawa kepada Mary. Akhirnya, Mary bisa sama-sama makan bersama teman-temannya. Walaupun Nina dan Mary memiliki perbedaan agama atau berbeda keyakinan, tetapi Nina dan Mary dan juga teman-temannya saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Nah, teman-teman, apakah teman-teman punya pengalaman bermain bersama teman-teman yang beda agama atau berbeda keyakinan dengan teman-teman? Nah, kalau teman-teman punya pengalaman seperti itu, coba teman-teman tuliskan pengalaman teman-teman di kolom tanggapan ya. Hai teman-teman, kita berlanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gambar imajinatif. Teman-teman juga bisa melihat buku tematiknya di halaman 60. Jadi di halaman 60 kita akan membahas tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang kita buat sesuai dengan khayalan kita. Khayalan merupakan sesuatu yang kita pikirkan, yang kita impikan, dan yang kita inginkan. Jadi, gambar imajinatif adalah gambar yang sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah paham kan gambar imajinatif? Teman-teman bisa mencoba di rumah ya bersama ayah, bunda, kakak, ataupun adik ya. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar matematika. Kita akan belajar tentang dua kelompok pecahan uang yang bernilai sama. Teman-teman bisa juga melihat di buku halaman 59. Nah, di situ ceritanya Nina dan teman-temannya ingin membeli alat gambar. Mereka mengumpulkan uang untuk membelinya. Nah, uang mereka pecahannya berbeda-beda. Coba yuk kita hitung nilai uang yang dikumpulkan oleh setiap anak. Pertama, ada uang Nina. Uang Nina adalah Rp200 ditambah 200 tambah 200 tambah 200. Nah, jadi berapa teman-teman? Jadi Rp1.000. Sementara uang Mary ada Rp500 tambah 200 tambah 100 tambah 200 sama dengan Rp1.000. Sementara uang Deli adalah Rp500 ditambah Rp500 sama dengan Rp1.000 juga. Nah, ternyata walaupun mereka mengumpulkan beberapa pecahan uang yang berbeda, tetapi bernilai sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya halaman 59 bagian bawah. Berilah tanda centang atau checklist pada kelompok pecahan uang yang nilainya sama. Kita lihat dulu ya kelompok uang yang pertama. Ada 200 tambah 200 ditambah 200 ditambah 500. Berapa hasilnya teman-teman? Silahkan dihitung dulu. Jawabannya adalah 1.100. Sekarang kita lihat kelompok pecahan uang yang kedua. Ada 500 tambah 500 ditambah 500 sama dengan berapa? Ya, hasilnya adalah 1.500. Sekarang kelompok pecahan uang yang ketiga. 1.000 ditambah 100. Jawabannya adalah 1.100. Dan kelompok pecahan uang yang terakhir. 500 ditambah 500 ditambah 100. Jawabannya adalah 1.100. Berarti ada 3 kelompok uang yang nilainya sama, yaitu 1.100. Kira-kira seperti itu teman-teman.
Teman-teman juga bisa mencoba kembali di Ayo Berlatih halaman 61 nomor 2. Selamat mencoba. Hai teman-teman, di rumah biasanya memiliki teman yang berbeda agama dengan kita kan? Nah, walaupun kita berbeda agama, tetapi tetap harus saling menghargai dan menghormati supaya tetap tercipta kerukunan di antara kita dan teman-teman yang berbeda agama dengan kita. Nah, di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui loh teman-teman. Tahu tidak teman-teman, di antaranya apa saja ya? Yang pertama, ada agama Islam. Kemudian yang kedua ada agama Kristen. Lalu yang ketiga ada agama Katolik. Keempat ada agama Hindu. Yang kelima ada agama Buddha. Dan yang keenam ada agama Konghucu. Dari semua agama-agama itu memiliki tempat ibadah loh teman-teman. Di antaranya agama Islam beribadah di masjid. Agama Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Agama Hindu beribadah di pura. Agama Buddha beribadah di wihara. Dan agama Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, selain tempat ibadah, ada lagi yang akan ibu kasih tahu untuk teman-teman, yaitu hari besar dari agama-agama tadi teman-teman. Agama Islam hari besarnya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian agama Kristen dan Katolik hari besarnya adalah Hari Raya Natal. Agama Buddha hari besarnya adalah Waisak. Kemudian agama Hindu hari besarnya adalah Hari Raya Nyepi. Dan yang terakhir, yang keenam, agama Konghucu hari besarnya adalah Hari Raya Imlek. Diingat-ingat ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita coba bahas bersama Ayo Berlatih yang ada di halaman 65 yuk. Silahkan teman-teman buka dulu ya buku tematiknya halaman 65. Sudah dibuka? Nah, kita bahas nomor 2 ya teman-teman. Nah, di buku perintahnya adalah berilah tanda checklist pada sikap yang baik kepada teman yang berbeda agama dengan kita, dan berilah tanda silang pada sikap yang tidak baik. Yang pertama, perintahnya adalah menyapa dengan ramah. Menyapa dengan ramah termasuk sikap yang baik atau tidak teman-teman? Nah, menyapa dengan ramah termasuk sikap yang baik, maka kita beri tanda checklist. Kemudian yang kedua, mengajaknya beribadah sesuai dengan agamamu atau agama teman-teman. Boleh tidak teman-teman? Tidak boleh, karena itu bukan merupakan contoh yang baik. Jadi kita beri tanda silang. Kemudian yang ketiga, tidak mau bermain bersamanya. Itu merupakan sikap yang baik bukan teman-teman? Bukan, maka kita beri tanda silang. Dan yang keempat, tidak mengganggunya ketika beribadah. Itu merupakan contoh sikap yang baik bukan? Iya, kalau begitu kita beri tanda checklist. Kemudian yang kelima adalah membantu ketika ia memerlukan bantuan. Nah, itu juga merupakan sikap yang baik ya teman-teman, maka kita beri tanda checklist. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Tadi kita sudah belajar banyak hal ya. Di antaranya yang pertama tentang kosakata budaya sekolah. Kemudian yang kedua kita tadi belajar tentang pengalaman bermain bersama teman. Lalu yang ketiga kita belajar tentang 2 kelompok pecahan uang yang bernilai sama. Yang keempat kita juga sudah belajar tentang menggambar imajinatif. Dan yang terakhir kita tadi belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Untuk mengakhiri
pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya teman-teman, supaya apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Sikat berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa teman-teman praktikkan contoh-contoh yang baik dan teman-teman tinggalkan contoh yang tidak baik. Wassalamualaikum.